Pengungkapan kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya Persero nyatanya belum tiba di titik akhir. Pada 7 Februari lalu, Kejaksaan Agung menetapkan Isa Rahmat Tarwata, Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan, sebagai tersangka kasus korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi PT Asuransi Jiwasraya. Isa terseret di pusaran kasus ini terkait jabatan sebelumnya sebagai Kepala Biro Asuransi pada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau Bapepam LK yang saat ini sudah berganti nama menjadi Otoritas Jasa Keuangan. Di tahun 2009, Isa lah yang memberikan izin atau persetujuan kepada PT Jiwasraya untuk memasarkan produk JS Saving Plan. Padahal kondisi Jiwasraya kala itu sudah babak belur dengan keuangan minus 580%. Di mana pada posisi 31 Desember 2008 terdapat kekurangan penghitungan dan pencadangan kewajiban perusahaan kepada pemegang polis sebesar 5,7 triliun. Produk JS Saving Plan memang hanya dipasarkan selama 4 tahun sejak 2013 hingga 2017. Namun, nilai klaim yang harus dibayarkan untuk produk ini saja sebesar 16,7 triliun rupiah. Akibatnya, kerugian Jiwasraya terus menggulung hingga 38,08 triliun rupiah. Permasalahan terkait dengan klaim asuransi ternyata masih terus berlarut-larut. Sejumlah perusahaan asuransi yang dinyatakan gagal bayar hingga kini belum berhasil menuntaskan kewajibannya, seperti Jiwasraya dan AJB Bumi Putra. Jika kita ingat kembali, Jiwasraya mengumumkan tidak mampu membayar klaim polis nasabah sebesar 12,4 triliun rupiah pada tahun 2019 karena adanya kesalahan penempatan investasi dan juga fraud. Hal serupa juga dialami oleh AJB Bumi Putra yang mencatatkan utang sebesar 22 triliun rupiah. Padahal aset yang dimiliki saat itu hanya 12,1 triliun rupiah yang akhirnya menyebabkan gagal bayar klaim polis nasabah. Apesnya, meskipun dana talangan sudah dikucurkan setiap tahun, namun nasabah tetap merasakan imbasnya. Nasabah restrukturisasi harus menanti pelunasan klaim secara berkala alias dicicil selama 5 hingga 15 tahun. Itu pun dengan catatan masih harus dipotong nilai klaimnya. Seperti yang dirasakan oleh pasangan Wahyudiono dan istri. Nasabah Jiwasraya asal Surabaya ini adalah pemegang polis JS Saving Plan. Mereka harus menanti pelunasan klaim senilai 400 juta rupiah hingga 5 tahun dan pemotongan nilai klaim sebesar 20%. Saya diambil persen, misalkan kayak dua ini ya, punya saya kan 230 ya Mbak ya. Ya. Itu akhirnya yang saya terima itu 183 dari 183 tapi dicicil 5 tahun tadi Bu. Oh, nah ini loh, sehingga ini loh Mbak, kelihatan di sini ya, potongannya itu ini loh 64 juta uang saya diambil. Gila. Pasangan pensiunan lansia ini sebenarnya sangat berharap tidak ada pemotongan nilai manfaat. Sebab selama ini pembayarannya toh dilakukan dengan cicilan. Nah, nanti tahun yang terakhir, tahun depan, itu juga bulan Maret. Nah maksud saya, udah kasihkan Kembalikan semua lah. Iya gitu aja lah. Istilahnya uang kita kembalikan semua tanpa ada potongan. Kalau jumlah saya 230 ya kembalikan 230, suami saya 110 kembalikan. Menanggapi laporan nasabah non-restrukturisasi ke Kejaksaan Agung, OJK menjelaskan akan dibayarkan menggunakan sisa dana jaminan. Kewajiban terhadap pemegang polis yang tidak menyetujui restrukturisasi yang akan dioptimalkan melalui sisa dana jaminan yang telah dicairkan kepada PT Jiwasraya. Saat ini OJK telah menyetujui tim likuidasi yang telah diajukan oleh pemegang saham dan tim likuidasi sedang menyusun RKAB untuk mendapatkan persetujuan dari pemegang saham dan dari OJK. Jadi ke depan tim likuidasi akan bekerja atas dasar RKAB yang diajukan oleh pemegang saham dan disetujui oleh OJK. Gara-gara tata kelola dan pengawasan yang amburadul, dana masyarakat yang dititipkan di lembaga asuransi Jiwasraya antah berantah.
Hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP juga menemukan Freud pengelolaan dana pensiunan Jiwasraya sebesar 257 miliar rupiah. Dana pensiunan 2.332 pegawai Jiwasraya dirampok segelintir oknum serakah tak bertanggung jawab. Akibatnya, pensiunan terancam hanya mendapatkan hak nilai manfaatnya kurang dari 33%. Jadi ada pengelolaan tata kelola dari investasi yang tidak sesuai dengan ranah manajemen risiko yang prudent seperti itu. Jadi kalau kita bilang pengelolaan investasinya itu mirroring sama yang terjadi di kasus Jiwasraya. Dan ini saat ini sudah dilakukan audit investigasi, laporannya per 31 Desember 2024 kemarin oleh BPKP. Ini ada fraud sekitar 257 miliar. Komisi 6 DPR RI meminta pemerintah lebih serius mengatur dan mengawasi sistem asuransi. Sebab dari tahun ke tahun penyimpangan terus terjadi berulang. Ternyata masalah di Jiwasraya, saya sudah katakan dari beberapa tahun lalu, ini juga satu fenomena yang terjadi di Asabri, bahkan di Taspen begitu. Tapi orang lupa bahwa ini adalah sekali lagi bukan komersial insurance, ini adalah social insurance begitu. Nah, sehingga tanggung jawab terhadap pengelolaan ini sebetulnya lebih berat dan berbeda. Dan keuntungan itu harusnya dikembalikan kepada sebesar-besarnya peserta. Dari 26 triliun PMN-nya, lalu kemudian ini bayar polis sekitar 17 triliun. Berarti kan ada sisa nih, sisa PMN. Nah, sisa PMN ini untuk apa? Sementara ada orang yang kemudian itu direstrukturisasi pembayarannya sampai 5 tahun begitu. Nah, kenapa harus, pertanyaannya, kenapa harus menunggu 5 tahun? Kita nggak usah ngomongin PMN total, tapi untuk kasus Jiwasraya sendiri PMN-nya tadi 26 triliun sekian ya, kepake 17, sekian triliun. Nah, berarti kan ada spare nih, ada spare PMN yang semestinya itu kita akan kejar untuk kenapa mereka dikasih skema pembayaran 5 tahun misalnya. Itu kan kurun waktu yang cukup panjang begitu. Dan ketika uang itu disimpan saja bunganya udah berapa kan? Gitu. Lembaga keuangan asuransi sejatinya hadir untuk memberikan perlindungan finansial bagi masyarakat. Namun faktanya justru kebalikannya. Gara-gara korupsi dan tata kelola yang amburadul, nasabah asuransi jiwa malah merana. Dari amanat 2014 yang harusnya 2017, tapi di Undang-Undang P2SK 2023 pun tidak segera terbentuk. Jadi pemerintah sendiri memang abai. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.